Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya. Kali ini kita akan mulai belajar Microsoft Excel ya. Pembelajaran Microsoft Excel kali ini kita akan latihan perhitungan dasar di Excel ya. Jadi nanti kita akan membuat seperti ini, atau intinya kita akan berkenalan dengan perhitungan dasar di Microsoft Excel. Tutorial kali ini adalah untuk pemula ya, yang baru saja mau belajar Microsoft Excel ya. Kali ini kita akan latihan perhitungan dasar di Excel ya. Jadi di Microsoft Excel untuk perhitungan dasar nanti kita akan lakukan yaitu penjumlahan, bagaimana cara menjumlahkan sel ataupun angka ya, angka dalam sel ataupun angka yang kita input secara manual atau konstanta ya. Kemudian ada pengurangan, perkalian, pembagian, nanti ada satu lagi itu perpangkatan ya. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, kita sekaligus latihan membuat tabel sederhana di Excel ya. Nah, kita nanti akan membuat seperti ini. Kita buka Microsoft Excel-nya. Kemudian kita pilih blank workbook. Nah, di sini Microsoft Excel sudah kita buka ya. Kita akan praktek langsung membuat tabelnya ya. Pertama kita ketik judulnya dulu. Judulnya adalah perhitungan dasar di Excel gitu, biar mudah ya. Nah, kita akan membuat suatu file dengan nama tabel ya, perhitungan dasar di Excel. Kita perbesar biar lebih jelas ya. Nah, kemudian di kolom pertama, di bagian baris 3 kolom pertama kita ketik nomor ya. Nanti untuk nomor begitu. Terus kita kolom berikutnya kita ketik bilangan A. Bilangan A. Nah, gitu ya. Terus kolom berikutnya kita ketik bilangan B gitu. Terus nanti di kolom D ya, kita akan melakukan penjumlahan. Kita beri judul penjumlahan ya. Kemudian kolom berikutnya adalah pengurangan ya. Kemudian berikutnya adalah perkalian ya, pembagian. Terus terakhir di sini kita akan lakukan nanti perpangkatan ya. Kalau misalkan ketika kita membuat atau mengetik judul kolom di Excel kok ada yang ketutup seperti ini tidak masalah ya. Ini karena ini bukan berarti teksnya itu tidak lengkap, itu hanya kolomnya yang kurang lebar ya, seperti ini. Kita bisa melebarkan kolomnya supaya semua tulisannya itu terlihat ya kan. Atau kalau kita ingin seragam ya kan, misalnya untuk kolom nomor kita buat segini ya kan, bilangan sampai dengan pembagian kita buat semuanya lebar kolomnya sama ya. Kita blok bagian kolom B sampai dengan kolom A ya, dengan cara klik tahan ya, diklik lalu tahan di kolom B sampai dengan kolom H ya. Kemudian kita ubah ukuran lebar kolomnya biar sama. Caranya klik kanan di salah satu kolom yang kita blok tadi. Kemudian kita pilih kolom width. Kita menginginkan kolomnya misalkan 20 ya. Lebarnya adalah 20 gitu. Nah, ini. Kalau misalkan 20 terlalu kelebaran ya, kita bisa atur misalkan kolom width-nya adalah 10. Kalau 10 coba ya, kita buat 10. Nah, 10 masih ada yang ketutup ya, kita buat lebar kolomnya semuanya misalkan 13 lah kira-kira gitu ya. Nah, ini sudah terlihat semuanya itu. Kemudian untuk nomor kita akan buat nomor berurutan ya, 1 sampai 10 misalkan. Kita bisa mentik 1 kemudian enter 2 gitu ya. Untuk melanjutkan sampai 10 itu tidak harus ngetik manual. Kita bisa blok aja dua angka ini, dua sel ini, caranya klik ini, blok ya. Kemudian arahkan di titik ini ya. Titik kotak kecil di sebelah kanan bawah, klik tahan, tarik ke bawah. Sampai nomor berapa yang kita inginkan. Misalkan sampai 15 ya. Nah, itu sudah jadi. Untuk kolom nomor kita buat tengah ya, center seperti itu. Nah, berikutnya untuk bilangan A, bilangan B ini kita isi ya secara acak aja, karena nanti untuk kita hitung gitu ya. Kita isi secara acak saja. Atau kalau mau angka berapa itu ya boleh ya. Kita isi misalkan angka-angka, nah seperti ini sudah kita isi misalkan ya.
sampai 10 sajalah, nggak usah banyak-banyak. Nah, kolom A, kolom B ini biar tidak tengah, biar rapi, kita center ya boleh ya, gitu. Kemudian kita desain tabelnya, tabel Microsoft Word ini kita beri kolom-kolomnya ya, atau kita buat dalam bentuk tabel biar terlihat rapi ya. Kita blok saja dari kolom sampai dengan perbangkatan, terus sampai teks terakhir bawahnya. Untuk memberi tabel kita bisa klik ini ya, ini ada border ya, kita beri border. Kita klik di sini, kemudian pilih all border. Nah, maka kolom-kolom Excel ini sudah ada garisnya atau sudah berbentuk tabel ya. Karena sebenarnya untuk garis-garis atau kotak-kotak ini adalah garis semu. Jadi nanti kalau misalkan dokumen ini ya, teks ini mau kita cetak, kalau tidak diberi border, tabelnya nggak ada ya kan, cuma tulisan saja. Ini cuma tidak kecetak gitu ya. Sebenarnya ini juga bisa kita sembunyikan dengan cara klik view, pilih grid line-nya, ini kita buang ya. Nah, ini. Jadi sudah rapi ya seperti ini untuk buat tabel di Microsoft Excel gitu. Untuk judul biar besar, biar jelas kita perbesar ya. Nah, boleh. Fontnya kalau mau diganti juga boleh. Arial black misalkan ya. Ini biar jelas gitu ya. Terus untuk judul kolom ya, ini boleh juga kita buat perlebar sedikitnya. Nah segini boleh ya. Terus supaya tulisannya ini bisa di tengah full ya, tidak di bagian bawah seperti ini, kita blok saja. Kemudian kita pilih ini center yang bagian atas ini, middle align ya, tengah ya. Kalau misalkan horizontalnya juga mau kita buat center, boleh klik center. Nah, ini semuanya sudah center gitu ya. Kalau misalkan beberapa sel dari tabel ini akan kita beri warna, misalkan untuk nama-nama kolom kita mau beri warna, boleh ya. Kita blok, kemudian kita pilih ini shading ya. Misalkan warnanya hijau lah. Nah, itu boleh. Nah, sekarang kita akan latihan perhitungan di Excel ya, yaitu perhitungan dasar di Excel, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Untuk menghitung penjumlahan di Excel itu gampang sekali ya, tinggal klik di sini, kemudian kita klik sama, kemudian kita tekan, kemudian kita ketik sama dengan. Jadi intinya kalau kita mau menghitung di Excel, di Microsoft Excel ya, itu selalu diawali dengan sama dengan ya. Misalnya kita mau menjumlahkan harus diawali dengan sama dengan ya. Begitu juga nanti misalkan kita praktek atau menggunakan formula yang kompleks ya kan, pasti diawali dengan sama dengan ya. Nah, jadi diawali sama dengan, kita mau menghitung yaitu bilangan A ditambah dengan bilangan B. Contohnya untuk baris pertama ini adalah 45 ditambah 29. Hasilnya berapa gitu ya. Caranya kita ketik sama dengan, setelah itu kita klik bagian 45 ini ya. Maka akan muncul nama sel yaitu B4. Nah, untuk catatan B4 ini adalah nama sel di Excel ya. Kalau kita lihat angka 45 ini kan ada di kolom B ya, ada di kolom B dan ada di baris 4 ya. Makanya sel ini dinamakan sel B4 ya, begitu. Terus kita tambah ya, kita ketik tambah saja ya. Kemudian klik 29 ini, klik di sel yang berisi angka 29 ini. Sebenarnya kita tidak harus mengklik ya, kita bisa juga mengetik manual, yaitu ini kolomnya adalah kolom C4 ya, kolom C baris keempat, maka ini dinamakan sel C4 ya. Berarti boleh juga kita ketik C4 gitu, boleh ya, sama saja kita mau klik mau ketik sama saja ya gitu. Kemudian kalau sudah kita enter, maka akan ketemu ya 45 tambah 29 sama dengan 74. Ini untuk penjumlahan ya. Jadi untuk penjumlahan mudah ya. Contoh lagi untuk yang baris kedua sama dengan 50 ya, kita ketik saja, ini berarti B5 selnya ditambah 28, enter, ketemu ya. Nah ini, nah uniknya di Microsoft Excel kalau ada penjumlahan, ada perhitungan yang senada ya, kita hitung semuanya ke bawah ini dengan pola yang sama atau rumus yang sama ya, kita bisa mengcopy rumus atau formula yang ada di atasnya yang sudah kita cari ya. Ya misalkan ini untuk baris 3 sampai dengan 10, kita nggak ingin untuk kita nggak perlu menghitung manual ya, kita
kita klik saja di bagian sini, kemudian arahkan sini, ini arahkan di bagian sel pojok sini ya, pojok kanan bawah sampai muncul, sampai pointernya itu berubah jadi plus, kemudian klik tahan tarik ke bawah. Nah, maka semuanya sudah kehitung ya dengan pola yaitu penjumlahan ya, bilangan A tambahkan bilangan B. Kalau kita lihat di sini, ini ya B6 tambah C6. Ini ya berarti adalah kalau kita lihat ini B7 tambah C7, seterusnya sampai dengan bawah ini ya, B13 tambah C13. Nah, sekarang untuk pengurangan. Untuk pengurangan ini cara menghitungnya sama sebenarnya ya, hanya operasi hitung saja yang kita ketikkan yang berbeda. Karena pengurangan nanti ya pakai tanda pengurangan di Excel ya, di keyboard ya gitu. Kita laksanakan saja. Kita awali dengan sama dengan, kemudian bilangan A dikurangi, kurangi itu pakai minus ya, pakai tanda min seperti ini, minus ya. Kemudian bilangan B, enter. Nah, ketemu ya, 45 kurangi 29 sama dengan 16. Yang bawah kan rumusnya sama, kita bisa kopikan formulanya saja ya. Arahkan di sini, diklik sini, aktifkan dulu, arahkan di pojok kanan bawah sel tersebut, sel yang sudah kita cari, kita hitung ya, kemudian klik tahan tarik ke bawah. Nah, sudah jadi ya. Perkalian juga sama ya, kita hitung perkaliannya sama dengan bilangan A dikali bilangan B misalkan ya. Bilangan A 45 kali ya. Nah, untuk kali, perkalian di Microsoft Excel atau di komputer ya, itu menggunakan simbol asterik atau simbol bintang ya. Kalau di keyboard itu bisa kita ketik dengan Shift 8 ya. Itu akan muncul bintang seperti itu. Ini perkalian ya, bintang perkalian ini. Jadi B4 atau 45 dikali 29. 29 itu adalah C4 ya. Kita enter, ketemu ya. 45 kali 29 sama dengan sekian, 1305 ya. Untuk yang bawah karena sama polanya, kita kopikan saja. Klik di sini, arahkan di sini, klik tahan tarik. Nah, sudah ketemu. Pembagian juga sama ya. Misalkan kita mau menghitung 45 bagi 29 ya. Di sini kita ketik sama dengan, kemudian klik di sini ya, B4 ya. Kemudian bagi. Nah, untuk bagi itu pakai garing ya, simbol garing ini, garis miring ya. Bagi. Kemudian C5 ya, C4 ya. Ini klik C4. Jadi B4 dibagi C4, 45 bagi 29 sama dengan hasilnya adalah sekian ya kan, pecahan ya gitu. Nah, yang bawahnya kan sama, bisa kita hitung, kita copy saja formulanya ya. Tarik ke bawah. Perpangkatan sekarang. Nah, misalkan kita mau menghitung perpangkatan ya, perpangkatan ya, misalkan kita mau menghitung perpangkatan, yaitu bilangan A pangkat 2 lah misalkan ya, itu sama dengan ya, bilangan A ini kan B4 ya, pangkat 2. Nah, untuk perpangkatan kita menggunakan simbol perpangkatan ya, yaitu dengan ngetik pakai keyboard, tahan shift, kemudian tekan huruf 6 ya. Nah, akan muncul simbol perpangkatan seperti itu. Misalnya kita mau mencari B6 pangkat 2, maka ini kita ketik saja 2 ya. B6 pangkat 2. Hasilnya adalah sekian. 45 kali 45 2025. Begitu ya. Seandainya, ini bisa kita edit sih sebenarnya formulanya ya. Seandainya kita mau menghitung 45 B4 ya, pangkat 3 ya, kita tinggal ganti saja 3 gitu ya. Hasilnya ketemu ya. Seperti itu. Kemudian karena bawahnya ini sama, kita boleh cari ke bawah, kita copy ke bawahnya ya, gitu ya. Nah, untuk operasi hitung di Microsoft Excel sebenarnya yang dihitung itu tidak selalu angka yang ada dalam sel seperti ini ya. Tidak selalu angka yang ada dalam sel tabel ya. Kita bisa menghitung angka-angka secara langsung kita inputkan ya. Misalkan kita mau menghitung bilangan B ini dihitung dengan bilangan lain yang langsung kita ketikkan, boleh ya. Itu misalkan kita mau menghitung bilangan B tambah 1000 itu misalkan ya, boleh, sama dengan bilangan B ditambah 1000. Kita mau hitungkan, ketik 1000 saja kan bisa ya. Atau sebenarnya untuk menghitung di Microsoft Excel itu bisa langsung ya sebenarnya. Misalkan begini, kita mau menghitung 132 ya.
dikali 4, berapa sih? Ya langsung saja ketemu hasilnya. Gitu ya. Itu jadi untuk perhitungan dasar di Microsoft Excel sangat mudah ya. Kita awal dengan sama dengan, terus dilakukan apa yang akan kita hitung. Misalkan angka yang dihitung itu dari sel ya, kita klik saja sel yang dimaksud, atau angka yang akan kita hitung itu langsung kita ketik ya, langsung saja kita ketik. Begitu ya. Ini untuk perhitungan dasar di Microsoft Excel. Nah, kemudian misalkan ada angka pecahan di Excel gini. Kita bisa menyederhanakan pecahan bilangan di Microsoft Excel ya. Caranya, misalkan ini semuanya ya, satu sel ini kita mau sederhanakan semuanya, kita blok saja sel yang akan kita sederhanakan pecahannya. Kemudian di bagian number di sini, kita bisa klik di sini, decrease decimal. Jadi kita bisa mengurangi sampai berapa desimal atau berapa dikit di belakang koma. Misalkan kita menginginkan bilangan pecahannya adalah 2 dikit di belakang koma saja ya, ini. Jadi 2 dikit di belakang koma gitu. Ya. Atau kalau secara detail bisa juga kita klik di bagian number sini, pilih more number format ya. Decimal place-nya ini kita atur. Misalkan di belakang koma kita ingin 3 ya, kita tinggal ketik angka 3 saja gitu. Kemudian oke. Nah, jadi 3. Nah, seperti itu untuk setting format sel di format cell number ya gitu. Sekian untuk latihan kali ini, yaitu tentang perhitungan dasar di Microsoft Excel ya. Di video berikutnya kita akan latihan Microsoft Excel yang lebih sedikit kompleks, naik level demi level ya, seperti itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.